Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Perkenalkan, saya Vivin Hidayati dari SD Negeri Berbah 2, Kecamatan Berbah. Saya Kristiana Widirahayu dari SD Umbul Widodo, Ngemplak. Saya Yuliati dari SLB Bakti Pertiwi, Prambanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Yuli. Sehat Bu Yuli? Alhamdulillah. Pangestu, gimana kabar Bu Vivin? Alhamdulillah Sehat juga ini? Bu Yuli. Oke. Terima kasih Bu Yuli sudah menghadiri undangan saya untuk datang pada pagi ini sama saya di sini. Ini mau ada acara apa nih Bu Vivin? Iya, ini rencananya Bu Yuli, maksud undangan saya ke Bu Yuli itu kami mau meminta bantuan Bu Yuli untuk menjadi observer. Rencananya mau mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Baru punya masalah katanya. Oh, begitu. Jadi satu sekolah atau beda sekolah Bu Vivin temannya ini? Beda sekolah. Oh, beda sekolah. Iya. Oke. Terus nanti mau coachingnya Bu Vivin mau menggunakan alur apa? Oh iya Bu Yuli ya. Nanti pakai coachingnya pakai alur cerita saja Bu Yuli. Oke. Baik Bu Vivin. Sebelum nanti, ya insya Allah nanti saya bantu ya Bu Vivin ya untuk mengobservasi kegiatan coachingnya Bu Vivin dengan sebelumnya kita ngobrol dulu ya Bu Vivin ya. Iya. Terkait nanti hal-hal yang akan saya observasi ketika pelaksanaan coachingnya Bu Vivin. Mulai dari rubrik penilaian secara keseluruhan, karena kan yang namanya coaching alurita itu kan ada beberapa langkah, ada beberapa sintaknya ya Bu Vivin ya. Rubrik ini ada empat hal yang akan kita nilai nanti ya, yaitu kriterianya dengan kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Gimana menurut Bu Vivin? Oke, setuju aja Bu Yuli dengan 4 kriteria tadi. Saya ikut dari Bu Yuli. Oke, baik. Kemudian Bu Vivin, dari coaching alurita ini kan ada beberapa rubrik juga, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin menanyakan ke Bu Vivin, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Vivin kembangkan ini nantinya bersama teman sejawat ini yang akan di coaching ini? Saya tak pilih dua aja Bu Yuli, yaitu pilih yang keterampilan kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Saya Kenapa pilih dua itu aja. Sepertinya karena ini saya masih awal-awal ya Bu Yuli ya, belum sering mengadakan coaching, saya pilih dua itu aja lah. Oke, Bu Vivin. Kemudian secara spesifik kompetensi mana yang akan diprioritaskan Bu Vivin dari dua tadi? Dari dua tadi saya pilih yang kehadiran penuh aja lah Bu. Kehadiran penuh ya. Oke Bu Vivin. Kemudian dari kehadiran penuh itu nanti indikator ketercapaiannya bagaimana Bu Vivin? Kalau indikatornya berarti nanti saya mendengarkan coach dengan seksama. Saya juga fokus dengan apa yang dikatakan oleh coach. Kemudian nanti saya buat kata kunci sama catatan-catatan ketika coach menyampaikan permasalahan dari dia, gitu Bu Lili. Oke, ini saya catat ya Bu Vivin ya, nanti sebagai observasi nanti ketika nanti pelaksanaan coachingnya Bu Vivin. Oke, saya kira cukup itu dulu Bu Vivin. Nah, pelaksanaannya mau kapan Bu Vivin dengan temannya ini? Pelaksanaannya kebetulan hari ini juga Bu. Oh, hari ini, oke. Tadi saya juga udah janjian sih mau datang ke sini, nggak jauh-jauh dari waktunya Bu Yuli. Oh begitu. Coba tadi katanya udah sampai di jalan juga sih. Coba saya lihat ya Bu ya. Oke, oke Bu Vivin. Oke. Oh, sepertinya udah datang itu Bu Yuli. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo Ibu. Perkenalkan Bu Ana, ini adalah Bu Yuli. Iya, saya beliau yang akan menjadi observer ketika kita mengadakan coaching.
Ya, salam kenal Bu Yuli. Oke Bu Ana. Dari instansi mana Bu Ana Saya mengajarnya? dari SD Umbul Widodo. Oh, nggih. Ya, saya mohon izin ya Bu Ana ya, nanti saya mengobservasi kegiatan panjenengan coaching dengan Bu Pipin. Gitu nggih. Mohon maaf nggih, nanti saya mengobservasi kegiatannya. Monggo. Oke. Jadi kalau gitu saya mulai ya Bu Yuli Nggih, Bu ya. Pipin Mohon silakan monggo. bantuannya. Oke, siap. Gimana kabarnya Bu Ana nih? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya? Bu Ana, nanti sambil kita ngobrol-ngobrol santai, ini saya sambil mencatat juga ya Bu Ana ya. Rencananya nih hari ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Kemarin saya WA Bu Vivin itu saya mau curhat itu tentang permasalahan yang saya hadapi itu di sekolah ada satu murid saya yang ketinggalan pelajaran. Ketinggalannya agak jauh nih Bu karena dia itu kemarin sakit usus buntu, kemudian pasca operasi sampai 1 bulan tidak berangkat. Jadi dia ketinggalan banyak dari teman-teman. Itu Bu. Oh iya, jadi masalahnya adalah ada siswa yang sakit, kemudian sudah 1 bulanan lebih gitu, tidak masuk pelajaran, sehingga banyak yang tertinggal dari pelajaran. Kemudian Bu Ana, kita kan mau ngobrol-ngobrol santai nih. Kira-kira nih di akhir obrolan kita ini apa sih yang mau diambil manfaatnya atau tujuan kita ngobrol saat ini? Saya pengennya nanti saya pengen si anak ini tuh bisa mengejar ketertinggalannya dengan teman-temannya, kemudian saya juga tidak menjadi bukan beban saya lagi karena satu kelas ada yang ketinggalan gitu ya Bu Vivin. Jadi targetnya itu saya punya solusi untuk si anak ini. Oh ya, itu tujuannya adalah dapat solusi ya Bu Ana ya dari ngobrol kita ini. Bu Ana bisa ceritakan lebih detail bagaimana kondisi anak tersebut sekarang Bu Ana? Ya, kalau anaknya itu emang sebelum sakit pun dia udah kondisinya udah emang sakit-sakitan Bu. Jadi sering tidak berangkat. Selain itu juga dia itu kayak apa ya, ketika menerima pelajaran itu juga kurang gitu, apa mungkin dia kurang fokus atau gimana. Terus ditambah lagi kemarin sakit operasi dan pasca operasi masa penyembuhannya itu agak lama. Kemudian saya dengan teman-teman sekelas itu datang ke sana juga ya memang terbaring lemah, jadi tidak memungkinkan untuk saya memberikan pelajaran ketika itu. Jadi memang ada jarak 1 bulan lebih untuk dia kosong tidak belajar apa-apa. Jadi kalau saya menangkap dari pembicaraan Bu Ana, selama 1 bulan lebih ini anak tersebut sama sekali tidak menerima pembelajaran ya Bu Ana ya. Karena saya sendiri juga tidak tega dengan melihat dia sakit terbaring lemah kok saya ngasih tugas seperti itu. Jadi saya fokusnya ke kesehatan dia dulu sih. Intinya dia sembuh dulu, baru nanti setelah dia berangkat baru akan mengajar ketertinggalannya. Gitu. Jadi masih ini sih masih apa bagaimana langkahnya gitu belum terbayang sih. Oh, belum terbayang. Untuk saat ini sudah mulai masuk belum? Iya, baru masuk kemarin ini. Oh, baru masuk kemarin ya. Jadi baru masuk 1 hari, terus tertinggalnya sudah lama gitu ya Bu Ana ya. Betul. Kalau kita melihat nilai atau rentangnya antara 1 sampai 10 dengan tadi yang Bu Ana bicarakan bahwa pengennya anak tersebut bisa mengejar ketertinggalan, maka kondisi sekarang ini ada di level keberapa Bu Ana? Kalau saya mungkin di level 5 Bu. 5 karena emang belum maksimal lah untuk dia bisa sejajar dengan teman-temannya, paling nggak minimalnya gitu masih di level 5. Kemudian tujuan kita tadi Bu Ana, karena kan kalau yang namanya tujuan itu kalau bisa yang sempurna gitu ya Bu Ana ya. Namun kita nggak usah muluk-muluk nih, Bu Ana pengennya level keberapa nih? Ya betul. Kalau 10 mungkin tidak ya, dari 1 sampai 10 saya nggak bisa 10, paling tidak di angka 7 lah, 5 ke 7 gitu. Saya pengen di angka 7, paling tidak si anak ini bisa mendapat nilai minimal dari KKM yang ada di kelas. Jadi dari 5 ke 7 ya Bu Ana ya. Yang penting adalah ada peningkatan gitu ya Bu Ana ya. Kemudian Bu Ana, kira-kira Bu Ana,
Bu Ana punya kekuatan apa nih untuk bisa memaksimalkan anak tersebut yang sudah tertinggal 1 bulan ini, Bu Ana? Kalau kekuatan dari dalam diri saya mungkin komunikasi ya. Saya bisa menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian saya juga bisa meluangkan waktu ekstra untuk membuat ini ya, membuat uh, media lah atau apa untuk si anak ini bisa belajar mengejar ketertinggalan. Jadi semacam media khusus ya Bu Ana Iya. ya untuk anak tersebut ya, karena memang itu dibuat untuk siswa tersebut. Dari 2 langkah ini Bu Ana, kira-kira mana sih prioritas yang harus Bu Ana lakukan pertama? Oke, kalau yang pertama mungkin saya lakukan komunikasi dulu dengan orang tua, karena orang tua si anak ini memang termasuk yang jarang datang ke sekolah. Ketika ada undangan-undangan itu jarang ke sekolah. Mungkin pertama saya WA dulu, bertanya kabar ataupun menanyakan kondisi anak di rumah seperti itu. Kemudian juga saya bangun komunikasi efektif tentang belajarnya juga, sampai mana dia belajar si anak ini, kemudian bagaimana di rumah. Dan sebetulnya saya ingin ini, di awal itu kan sudah ada asesmen diagnostik bahwa si anak ini lebih suka visual ya, lebih suka visual. Mungkin dari situ nanti ke rencana berikutnya mungkin membuat media-media yang lebih bisa ditangkap si anak melalui visual itu, mungkin dengan media yang banyak gambarnya, tulisannya sedikit, ataupun dengan video-video. Jadi rencananya Bu Ana ini mau membangun komunikasi lewat WA ya, berarti kan melalui daring gitu ya. Bu Ana. Atau Bu Ana ada langkah lain, apakah cukup daring saja atau bisa memungkinkan luring atau tidak? Kalau sudah secara daring, mungkin luringnya memantau aja ya Bu. Jadi nggak setiap hari saya datang ataupun bertemu dengan orang tua, tetapi mungkin berkala berapa hari sekali gitu saya akan berkomunikasi. Misalnya kok orang tua tidak bisa datang ke sekolah, mungkin saya yang akan datang ke rumah untuk sekedar sharing atau ngobrol-ngobrol tentang belajarnya anak di rumah. Dari 2 langkah yang akan Bu Ana laksanakan nih, kira-kira ada hambatan nggak nih Bu Ana untuk melaksanakan 2 langkah tadi? Kalau hambatan mungkin hanya di waktu ya Bu ya, karena waktu mengajar itu kan sampai siang, kemudian orang tua juga mungkin sedang bekerja begitu ya. Mungkin hambatannya di situ. Hambatannya adalah waktu berarti ya Bu Ana ya. Kira-kira Bu Ana ada solusi nggak nih untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Ana? Nah, kalau solusinya dari waktu yang kurang match itu ya kita cari ininya aja sih, mengeklopkan jadwal ketika saya kosong, kemudian orang tua juga ada waktu gitu, coba kita jadwalkan bersama. Jadi nanti ada penjadwalan waktu ya Bu Ana ya, karena kesibukan baik dari orang tua ataupun dari Bu Ana tersendiri. Bu Ana, kapan nih kira-kira Bu Ana akan melaksanakan aksi ini? Mungkin sesegera mungkin besok Bu, karena kalau memang sudah tertinggalnya lama, kalau saya tunda-tunda lagi ya semakin tertinggal kan. Jadi kemungkinan besok sudah mulai saya lakukan aksi-aksi tadi. Saya bangun komunikasi dengan orang tua, kemudian saya juga akan coba membuatkan semacam ringkasan mungkin ya yang dia ketinggalan, karena emang ketinggalannya agak jauh dari tema 6, tema 7 nggak dapat, tahu-tahu tema 8. Sampai ketika masuk pertama itu si anak ini bawa bukunya salah, karena dia nggak ngeh kalau sudah berganti tema sampai 2 kali. Nah, jadi mungkin untuk mengejar ketertinggalan itu nanti saya akan buat ringkasan, karena satu tema kan tebal. Nah, akan saya buat ringkasannya per muatan mata pelajaran, dan biar dia kan visual ya Bu, biar dia lebih masuk, mungkin akan saya carikan gambar-gambar ataupun nanti bisa saya buatkan slide video gitu yang dia lebih bisa menangkap. Jadi rencananya
segera mungkin. Iya, Kalau besok. perlu besok Iya. pagi ya Bu Ana ya. Kira-kira Bu Ana, dari tadi rencana ASI yang sudah Bu Ana pikirkan, untuk indikator keberhasilan bahwa tujuan Bu Ana tercapai ini apa Bu Ana? Untuk indikatornya karena biasanya dalam selesai satu tema itu kan ada penilaian ya Bu ya, PH. Nah, dikatakan berhasil jika si anak ini ketika mengikuti PH yang kemarin ketinggalan itu ya dapat nilai minimal KKM-nya 70 ya, dia minimal dapat 70 lah, itu sudah merupakan keberhasilan di sini. KKM-nya berapa Bu Ana kalau boleh tahu? 70. 70 ya. Berarti targetnya adalah anak tersebut mencapai nilai 70 itu ya Bu Ana ya. Ternyata nggak terasa ini Bu Ana. Kita sudah ngobrolnya panjang selesai lebar ya. ini. Padahal masih pengen curhat. Masih pengen curhat. Ini masih ada sesi akhir ini Bu Ana. Kira-kira nih, siapa Bu Ana yang akan membantu menjaga komitmen Bu Ana ini? Untuk komitmen saya mungkin dari dalam diri saya sendiri ya Bu Pipin, karena merupakan tanggung jawab seorang guru ketika anak ini belum tuntas, belum mencapai minimal, itu memang tanggung jawab saya sebagai guru kelas. Maka saya akan mencoba fokus bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Jadi ketika ada anak yang kurang ataupun tidak memenuhi minimalnya, saya akan coba fokus bagaimana cara meningkatkannya. Selain saya, mungkin juga ada kepala sekolah yang dapat membantu menguatkan saya di sekolah. Ya betul Bu Ana. Jadi memang komitmen dari diri sendiri ya Bu Ana itu yang paling penting, ditambah dengan orang lain yang tadi Bu Ana menyebutkan adalah kepala sekolah. Oke, di ujung ngobrol kita Bu Ana, apa sih yang sudah didapat Bu Ana dari percakapan kita dari tadi ini? Saya jadi ini sih Bu Pipin, jadi punya gambaran ya. Jadi saya tadi awal itu datang punya masalah ini. Ya. Kemudian dengan ngobrol ini saya jadi punya gambaran, saya harus ini. Saya jadi ada langkah yang harus saya lakukan dan saya udah komit besok pagi akan saya lakukan. Jadi saya punya gambaran. Jadi menurut Bu Ana percakapan kita ini bermanfaat nggak? Ya, bermanfaat sekali. Saya jadi punya solusi lah dari permasalahan tadi yang awal saya masih bundet, sekarang sudah terurai gitu. Iya Bu Ana, bener ya, walaupun kita ngobrolnya santai seperti curhat-curhat biasa, ngobrol-ngobrol, ternyata bermanfaat ya Bu Ana. Alhamdulillah ya. Bermanfaat. Berarti sekarang perasaan Bu Ana bagaimana nih? Lega ya Bu Ana ya? Ya, sedikit lega, dan yang jelas saya udah punya gambaran nanti dari sini mau pulang mau ngapain, itu saya udah punya gambaran. Sudah punya gambaran. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Ana kalau dengan percakapan kita ini membawa manfaat kepada Bu Ana. Dari saya selalu mendukung Bu Ana, semoga permasalahan Bu Ana ini tadi bisa segera terselesaikan ya Bu Ana. Ya. Kemudian Bu Ana, saya juga jadi pengen tahu nih kira-kira perkembangannya anak tersebut besok itu tingkat keberhasilannya bagaimana nih? Apakah sudah berkembang ke 7 ataukah masih di 5? Ini kita harus ngobrol lagi nih Bu Ana. Ya. Kapan ya? Mungkin setelah si anak ini dapat materi dan pembimbingan khusus dari saya ya, nanti mungkin kira-kira 2 minggu lagi saya lakukan PH. Oke, berarti nanti PH-nya tersendiri biar si anak ini mengejar yang kemarin tertinggal, apakah dia sudah mencapai KKM atau belum, 2 minggu lagi. Berarti 2 minggu lagi kita ngobrol ya Bu Ana ya. Kalau gitu coba Bu Ana ini saya simpulkan ya dari ngobrol kita hari ini ya Bu Ana ya. Tadi Bu Ana kesini membawa masalah yaitu tentang anak didiknya, salah satunya itu sedang sakitnya lama sampai tertinggal satu tema dan harus mengejar ketertinggalannya. Kemudian Bu Ana mencari solusi dengan cara membangun komunikasi, kemudian memberikan materi media yang berupa visual karena anak tersebut suka visual, dan juga mau membuatkan ringkasan gitu ya Bu Ana ya. Dan akan dilakukan sesegera mungkin besok pagi. Iya Bu Ana. Dan 2 minggu lagi kita ketemu lagi, ngobrol lagi santai sambil boleh ngopi-ngopi juga ya Bu Ana ya. Baik, karena ini juga saya jadi ini sih Bu Vin. Habis ini saya mau buat medianya sekalian, karena besok sekalian mau saya praktekkan rencananya ini. Saya tak bikin medianya sekarang, jadi saya mohon pamit.
terima kasih atas obrolannya. Ini sangat bermanfaat untuk saya. Wah, ini langsung gercep ini, Iya. dapat ide langsung Biar dituangkan enggak ini. menunda-nunda aja sih. Betul, ya mumpung masih semangat juga ya. Baru dapat cas, langsung lah dikerjakan. Oke Bu Ana, kalau gitu saya juga mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya ya Bu Ana ya. Gitu. Jadi saya mohon pamit, Bu Yuli, saya juga mohon pamit. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya Bu Sama-sama ya. Bu Ana. Sukses ya Bu Ana ya. Amin. Sukses selalu, Ya. hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuli udah selesai coachingnya Bu Iya, Yuli. Sepertinya alhamdulillah. Bu Ana lega Iya. rasanya. Gimana nih perasaannya Bu Vivin nih setelah coaching tadi? Saya juga melihatnya temannya Bu Ana selaku coach tadi pertama tadi kayaknya ini ya terasa ada beban gitu ya Bu Vivin ya. Tapi setelah tadi penjenengan melakukan coaching dengan beliau sudah agak tercerahkan begitu. Gimana nih perasaan Bu Vivin ini? Perasaannya saya ikut lega juga, ikut seneng Iya. karena udah bisa membantu teman Betul, Bu Ana. gitu. Walaupun tadi hanya ngobrol-ngobrol aja, saya nggak memberikan solusi, tapi Bu Ana sendiri yang nyari solusi. Ternyata walaupun dengan ngobrol santai itu bermanfaat untuk orang lain. Iya, berarti sebenarnya Bu Ana itu ada masalah tapi sebenarnya juga sudah punya solusi. Iya. Hanya saja memang butuh penguatan dan pencerahan ya Bu Vivin. Itu temen ngobrol. Betul Bu sebenarnya. Vivin. Oke Bu Vivin, dari observasi saya pelaksanaan coaching panjenengan dengan Bu Ana tadi, boleh ya saya menyampaikan ya Bu Vivin ya. Oke, boleh Untuk banget, Bu. selaku observer dari panjenengan tadi, ini kan menggunakan alur tirta ya Iya. Bu Vivin ya. Alur tirta itu ada beberapa langkahnya atau sintaknya. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, saya melihatnya Bu Vivin tadi sudah runtut Bu Vivin ya, sudah komplit, sudah sudah semuanya sintaknya itu sudah tergambarkan. Saya sudah melihat jelas gitu Bu Vivin. Tadi panjenengan juga kehadiran penuhnya juga sudah fokus menatap koci dengan seksama, kemudian mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan tadi juga sudah dengarkan dengan baik, kemudian panjenengan melempar beberapa pertanyaan itu juga sudah menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ana tadi, teman panjenengan tadi. Itu sudah sangat baik Bu Vivin. Kemudian Bu Vivin, itu ya catatan-catatan saya. Jadi sudah komplit ya Bu Vivin ya tadi, dari identifikasi sudah, rencana aksi juga tadi sudah panjenengan gali, dan beliau Bu Ana sudah beberapa rencana yang akan dilakukan terkait dengan muridnya tadi ya yang ketertinggalan tadi ya karena mengalami sakit tadi ya. Itu sudah rencananya mau komunikasi, kemudian membuatkan catatan, kemudian baik secara luring maupun daring tadi sudah disampaikan Bu Ana. Kemudian dari tanggung jawab panjenengan sudah cukup menegaskan, memperkuat mau kapan dilaksanakan, kemudian dengan siapa Bu Ana akan melaksanakannya. Itu sangat luar biasa bagus Bu Vivin. Kemudian saya ingin menanyakan Bu Vivin, terkait kompetensi tadi, kehadiran penuh ya tadi ya Bu Vivin. Saya juga ingin menyampaikan tadi untuk kehadiran penuh itu Bu Vivin sudah oke nih Bu Vivin ya, tadi sudah fokus, sudah ini ya, bahkan Bu Vivin juga sudah membuat catatan-catatan khusus tadi ya, catatan kecil, kemudian juga itu sudah dilakukan oleh Bu Vivin. Oke, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vivin kembangkan ini? Saya pengennya nambahin satu lagi ya Bu, karena tadi saya sudah mengambil 2, jadi kan tinggal satu yang belum saya kembangkan, yaitu di mengajukan pertanyaan berbobot. Sepertinya itu deh yang harus saya kembangkan. Tapi sebenarnya tadi penggalinya sudah cukup baik gitu ya Bu Vivin ya. Pengennya menggali yang lebih dalam lagi. Ya betul gitu. Betul, oke. Dan tadi kan juga sudah janjian akan melakukan coaching lagi ya Bu Vivin dengan Bu Ana minggu lagi ya. Oke ya, semoga semakin meningkatkan keterampilan Bu Vivin ya dalam coaching alur tirta ini, karena tadi sudah oke, nanti janjian selanjutnya itu bisa meningkatkan keterampilan Bu Vivin dalam coaching dengan menggunakan alur tirta ini. Betul, idenya Bu Yuli ini cocok nih, karena 2 minggu lagi saya coaching, maka saya bisa mengembangkan ini ya Bu Yuli ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Yuli ya. Betul. Idenya Bu Yuli jos ini.
Oke, sepertinya itu cukup Bu Vivin untuk obrolan kita hari ini. Ya insya Allah nanti kalau Bu Vivin masih membutuhkan saya untuk kita sharing lagi, insya Allah saya bisa membantu Bu Vivin. Ya sekalian aja kalau gitu Bu Yuli. 2 minggu lagi mohon diusahakan Bu Yuli bisa hadir ke coaching saya dengan Bu Ana yang kedua. Oke, insya Allah saya usahakan waktunya bisa untuk membantu panjenengan. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Bu Yuli untuk observer hari ini dan juga mohon Sama-sama, kehadirannya untuk 2 insya minggu Allah. yang ke depan. Oke, siap Bu Vivin. Nah, ini kebetulan saya juga harus menghadiri kegiatan ini Bu Vivin. Saya mohon pamit ya, mohon izin ya, semoga ini bermanfaat untuk Bu Vivin dan juga Bu Ana. Amin, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang Sama-sama. tulus kepada Bu Yuli ya, sudah meluangkan waktunya untuk hari ini dan juga kalau gitu nderekake, semoga lancar, selamat sampai di tujuannya Bu Yuli. Itu dulu ya Bu Vivin. Saya mohon pamit. Ya selalu ya Bu Vivin ya, sukses. Terima kasih Bu Yuli. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.